Saya sebenarnya prihatin dari awal. Anak saya masuk di sekolah dasar, itu dulunya mengikuti pendidikan agama yang pada waktu itu memang agama itu hanya sebagai identitas kami saja. Sebagian besar dari teman-teman saya sih sebenarnya biasa aja, tapi ada beberapa yang bilang kalau saya itu kafir lah, nggak punya agama lah gitu. Tio itu mempraktekkan cara ibadahnya agama yang di sekolah. Saya dan suami kan kaget, loh kok bisa kayak gitu. Pak Moras. Boleh. Perkenalkan, nama saya Baskoro. Nama saya Sekar. Kami adalah pasangan pertama yang menikah secara sabta dharma dan dicatatkan langsung oleh Dukcapil di Kabupaten Sleman. Cinampur Sekar Mamar Melati Miwakapin. Tadi mengambil tolaman winawar ing tembung manis. Sekarang kami dikaruniai satu anak laki-laki yang namanya Satya Waskito Kusumo, biasa dipanggil Tio. Ya, waktu di sekolah itu ada suatu kejadian di mana anak kami itu pulang sekolah. Pulang sekolah itu Tio, ya, saya manggilnya Tio, anak saya. Tio itu mempraktekkan cara ibadahnya agama yang di sekolah. Saya dan suami kan kaget, loh kok bisa kayak gitu. Padahal sebelumnya kan saya tungguin di sekolah. Itu Tio tuh selalu dipisah. Di kelas sebelah, kalau tiap hari Selasa kan ada praktek sholat. Nah, itu Tio dipisah di kelas sebelah sama bu gurunya. Tapi pas kapan itu kejadian, Tio di rumah praktekan sholat gitu. Kayak meragakan. Setelah kejadian itu kita ngasih buku panduan ya, buku panduan untuk kurikulumnya ya, penghayat SD kelas 1. Karena kan untuk PAUD atau KB kelompok bermain itu belum ada. Jadi kami berikan yang itu, dan malah gurunya cukup respect dan bagus karena bukunya tentang budi pekerti, begitu sih. Saat ini kami sangat khawatir sih untuk pendidikannya Tio ke depan. Untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA, bisa nggak sih sefleksibel yang di PAUD sekarang ini? Kalau saat ini kami dari hal kecil ya, karena memang masih kecil, kami juga tidak pernah memaksakan ke Tio juga, dari cara berdoa untuk makan begitu. Kemudian Tio-nya juga sering melihat kami beribadah secara sabta dharma begitu. Kemudian Tio juga kami ajak ke sanggar untuk malam Jumat Wage, begitu sih. Niku kadosnya kan indah wonten masalah toh tentang sekolahan mengenai pendidikan niku, pendidikan penghayat. Dan niku pripun toh, Pak? Awalnya Indah niku riyen kepengen ikuti pembelajaran penghayat. Niku kan setelah Indah itu mendengar informasi nek nong Saptodarmo itu murid penghayat kepercayaan dapat kesempatan mengikuti pembelajaran ke sekolah.
Nah kebetulan kan dhisik informasi ini selapet-selapet antaranya iya tenan po ora. Akhirnya aku konfirmasi ke Pak Bambang Purnomo, tanya-tanya ketua MLKI DIY, pripun to Pak, siswa penghayat apa benar udah dapat fasilitas bisa mengikuti pendidikan kepercayaan? Beliau menjawab, menjelaskan dengan lengkap syarat-syaratnya seperti apa. Akhirnya mergo bocah krentek, wong tua mung hari ngenutke, Pak. Wong tua ngetutke. Nah, nggih. Perkenalkan, nama saya Tri Saryono. Saya adalah salah satu warga penghayat Quran Sabto Dharma yang saat ini dalam aturan pemerintah ajaran Quran Sabto Dharma itu masuk dalam lingkup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya usia 45 tahun dan saat ini dianugerahi 3 orang anak. Anak yang pertama sudah kuliah, yang kedua itu saat ini masuk di jenjang SMA, dan anak yang ketiga yaitu sekarang berada di jenjang SD. Bukan hal yang mudah di awal saat kami merubah semuanya dari yang awalnya beridentitas agama hingga bertransformasi menjadi identitas kepercayaan. Perubahan itu terasa sekali di saat anak saya yang Sekar Indah itu, yang sekarang udah di SMA itu, karena di awal dia mendapatkan pendidikan agama itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Warna di. Aku meh neng ruang agama bela. Oh ya, aku jadi hasil cik ya. Oh ya, oke. Cek ya. Untuk tantangan saya sendiri sih lebih kebingung pada saat itu, karena harus mempelajari 2 agama sekaligus dan bingung untuk memprioritaskan yang mana. Pada saat itu khawatir juga sih, karena harus memikirkan pendidikan untuk kedepannya, mau seperti ini terus atau bagaimana. Sebagian besar dari teman-teman saya sih sebenarnya biasa aja, tapi ada beberapa yang bilang kalau saya itu kafir lah, nggak punya agama lah. Tapi untungnya waktu kelas 5 SD sudah mendapatkan pendidikan kepercayaan. Kebetulan kemarin pas masih di pendidikan TK, Taman Kanak-kanak, karena di sana itu belum ada pendidikan untuk penghayat, anak saya itu, si Ayu ini ikut ini juga kegiatan bersama-sama dengan anak-anak yang lain yang dari komunitas agama yang berbeda. Memang di usia yang sangat dini, hal-hal yang memang berada di lingkungan pendidikan yang kita tidak bisa kuasa untuk mengatur semuanya, kita harus mengikuti sistem yang ada seperti itu. Awalnya saya dihubungi orang tua siswa, itu Pak Tri Saryono, terus kemudian saya komunikasi dengan Ketua Persada Provinsi DIY. Berikutnya juga pihak sekolah menghubungi saya mengenai sistem pengajaran. Itu sudah ada bukunya, untuk buku siswa juga ada, buku untuk guru juga ada. Jadi sudah diterbitkan. Kalau buku siswanya seperti ini. Jadi kita orang tua lebih kepada bagaimana pihak sekolah atau guru itu mudah menyampaikan edukasi tentang pendidikan, tentang kebinekaan, tentang kebersamaan atau mungkin hal lainnya, walaupun dengan latar belakang agama penghayat yang berbeda, mereka tidak mengalami kesulitan. Orang tua lebih memilih supaya nyaman semuanya. Ini kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Karena apa? Untuk perekrutan guru itu bukan merupakan kewenangan kami, tapi ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Untuk mengajar itu tidak perlu ada lulus dari S1 ya. Karena memang ya belum ada S1 pendidikan kepercayaan. Nah, sekarang ini kan aturannya kan mereka yang sudah sarjana pendidikan. Itu saja untuk menjadi guru itu harus mempunyai sertifikat pendidik. Saya mengajukan surat untuk beraudiensi kepada Kepala Dinas Pendidikan DIY
sampai sekarang nggak ada jawaban. Justru kemudian kami begini, kami berinisiatif karena kami di bawah pembinaan juga Dinas Kebudayaan DIY, kami juga mengeluh ke sana lah, akhirnya difasilitasi. Salim dulu, salim sama Bu Guru. Oke. Dulu. Pelukan sama Bu Sitinya dulu. Oh, oke. Selamat siang, Mas Tio. Tak dulu dong sama Bu Gurunya. Untuk saat ini memang posisinya kayak seperti Tio begitu kan, guru banyak yang nggak tahu adanya pendidikan kepercayaan begitu. Harapannya nanti ke depan khususnya kepala sekolah di wilayah Kabupaten Sleman ataupun Kecamatan Sleman, nah itu lebih paham. Jadi kita tuh udah diberikan fasilitas langsung, bukan kita yang meminta begitu. Kepala sekolah lebih paham apa itu kepercayaan dan sudah punya SOP-nya tentang bagaimana mendidik anak bank kepercayaan. Jadi apakah mereka mencarikan gurunya dari bank kepercayaan atau bagaimana, itu sebaiknya udah dari lama mereka harusnya udah tahu, karena memang dari negara sudah memfasilitasi.